Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Cemburuan Berlebihan. Daddy jamin anak kita pasti gemoy kayak kamu, gemas Daniel menarik pipi gemoy Alia perlahan. Ganteng kayak Daddy wajahnya kan? Tanya Alia lagi sangat suka melihat wajah tegas Daniel. Iya, senyum Daniel salah tingkah saat istrinya meratapnya sedetail itu. Tapi Alia mau anak perempuan juga, Daddy, kata Alia menjadi bimbang. Iya, jawab Daniel lagi mengiyakan terus membuat Alia jadi merasa diledekkan. Ih, Daddy, iya mulu, cemberut Alia kesal merasa Daniel sedang meledeknya. Kalau Daddy terserah kamu, mau 10 anak pun Daddy buatin, senyum nakal Daniel mengecup bibir Alia dengan tampang mesumnya. Ih, Daddy kok jadi nggak tahu malu? Kesal Alia merampar lengan pria dewasa yang bicara tak kenal tempat itu. Bahkan di sekitar mereka ada banyak sekali pelayanan dan bodyguard. Hehehe, kekeh Daniel mengibas tangannya agar semua pelayan dan bodyguardnya pergi meninggalkan mereka berdua di ruang makan. Daniel memeluk Alia dari belakang erat lalu meluruskan duduk Alia di pangkuannya agar bisa makan dengan tenang. Daddy, risih Alia saat Daniel tak hanya memeluknya tapi mengendus-endus lehernya dari belakang. Sayang, masih sakit, tanya Daniel pada Alia yang tengah makan itu. Enggak, jawab Alia kuat walaupun masih sedikit sakit. Cepat banget sembuhnya, ragu Daniel. Iya dong, Alia kan kuat. Bangga Alia meratap Daniel sambil mengangkat alisnya. Daniel tersenyum smik lalu kembali mengangkat Alia yang baru selesai makan itu. Kita mau kemana, Daddy? Tanya Alia lagi pada Daniel yang berjalan menggendongnya. Ya, lanjut yang semalam lah. Kan kamu udah sembuh, senyum nakal Daniel yang membuat Alia ketar-ketir. Ah, enggak Daddy masih sakit, teriak Alia saat Daniel meletakkannya di atas ranjang. Yang kedua, udah nggak sakit lagi sayang, senyum penuh arti Daniel menatap wajah kacau istrinya. 2 minggu kemudian, pagi-pagi sekali Alia sudah siap dengan pakaian formalnya, berputar di depan cermin besar ruang ganti, menatap penampilannya. Pagi Daddy, sapa Alia saat Daniel yang masih memakai handuk yang melilit di pinggang, sehabis mandi itu masuk ke ruang ganti, dan memeluk Alia dari belakang. Semangat banget sayang, suara berat Daniel tepat di dekat telinga Alia. Iya dong, kan Alia hari ini kembali masuk kuliah, ceria Alia menyisir rambut panjang. Daddy bobo, tanya Alia pada Daniel yang hanya berdiri diam sambil memeluknya. Enggak, suara kecil Daniel yang terdengar lucu. Terus, kenapa nempel aja kayak cicak, kekeh Alia yang tengah memakai lipstik itu. Kamu apaan? Dandan secantik ini buat bertemu orang lain. Giliran sama suami sendiri biasa aja. Komplain Daniel merasa cemburu saat Alia berdandan ke kampus se-fresh ini. Nanti dia malah disangka belum punya suami lagi. Alia berbalik lalu tertawa gemas mencubit pipi pria dewasa yang sudah cemberut itu. Daddy kenapa sih? Senyum gemas Alia berjinjit mengecup pipi suaminya yang semakin hari semakin berubah manja dan posesif itu. Biasanya kan Alia juga gini, kata Alia memeluk Daniel hangat. Entahlah Alia, suara lesu Daniel yang merasa dirinya sangat posesif sekali sekarang sampai sedikit cemburuan berlebihan. Bucin nih, senggol dong, tawa jahat Alia menyenggol pinggang Daniel dengan bodi gemoynya. Astaga, Alia menutup matanya dengan telapak tangan saat handuk pria dewasa itu malah lepas saat Alia menyenggol pinggangnya. Ah, Daddy, teriak Alia saat Daniel malah menusuknya. Rasakan jahat, senyum penuh kemenangan Daniel.
Alia mengecoh Daniel lalu berlari secepat mungkin keluar meninggalkan pria dewasa itu. Selesai mengganti baju dan bersiap, Daniel keluar kamar, tersenyum lebar menghampiri Alia yang tengah memberi makan ikan di akuarium raksasa kesayangannya. Setiap hari gadis kecil itu selalu memberi makan ikan-ikan di akuarium estetik kesukaannya, bahkan akuarium itu seperti teman bermain bagi Alia. Ayo berangkat, ajak Daniel yang sudah siap dengan setelan kantornya. Uang jajan, tagih Alia yang mengundang senyum sangat lebar di wajah Daniel. Berapa? Tanya Daniel. Aik, tanya berapa? Ledek Alia balik masih menampungkan tangannya menatap Daniel dengan wajah nakalnya. Ya barangkali ada request, Daniel menjelaskan maksudnya. Semampu dirimu saja, jawab formal Alia yang menguras emosi serta secara tak langsung menawar isi saku Daniel. Alia semakin suka bermain-main dengan suaminya itu sejak merasakan sikap hangat dan kasih sayang Daniel padanya. Daniel membuka tas kerjanya lalu memberikan segepok uang sampai sebelah tangan Alia tak sanggup memegangnya. Cuma mampu segini, tantang Alia memegang uang itu dengan kedua tangannya. Kau berani menantang seorang Daniele Albara perihal uang? Tantang Daniel balik. Berani dong sayang. Tatapan penuh cinta Alia berjinjit lalu mengecup pipi Daniel sampai dia hilang fokus dan berlari meninggalkan pria yang sudah baper itu. Alia, panggil Daniel mengejar istri kecilnya yang semakin hari semakin bandel dan suka menggoda itu. Kak Jo, sapa Alia begitu sampai di halaman rumah pada Jo yang berdiri bersama beberapa bodyguard. Mobil baru nih Cil, ledek Jo tertawa renyah melihat mobil baru milik Alia. Reward, kekeh Alia pada Jo yang tahu juga kejadian sebenarnya kenapa Alia sampai dapat reward dari ayah. Daniel patah hati bukan main dibuatnya. Alia menghampiri Daniel lalu bersalam pada suaminya sebagai istri yang baik lalu setelah Daniel mengecup keningnya dia pamit. Alia berangkat ya Dadi, pamit Alia akan masuk ke mobilnya tapi tangannya kembali dipegang Daniel. Lupa kalau sudah punya suami, sindir Daniel saat Alia tidak mengecup pipinya balik. Hehehe, muah, kecupan singkat Alia di pipi Daniel. Dah Kak Jo, suara manja bocil itu juga bersalam pada Jo. Dah bocil yang semangat kuliahnya, kata Jo melambaikan tangan pada Alia yang sudah menjalankan mobilnya. Bagaimana perkembangan mega proyek hotel kita di pusat kota Jo? Tanya Daniel pada Jo yang duduk di sebelahnya. Mereka masih di jalan menuju kantor. Nah itu dia yang akan kita bahas di meeting nanti. Ada beberapa kekeliruan dalam perhitungan biaya awal yang akan berdampak pada proses pembangunan ke depannya. Jelas Jo secara transparan. Bagaimana mungkin terjadi kekeliruan? Bukankah Bella dan Ray sudah menghandle semuanya sebagai penanggung jawab administrasi? Jawab Daniel memijat pelipisnya. Namanya juga manusia Neil, ia pasti melakukan kesalahan disengaja atau enggak, jawab Jo. Hufet, Daniel menarik nafas panjang merasa begitu lelah tiba-tiba.
Terbiasa selama 2 bulan ini kemana, mana bersama Alia membuat Daniel menjadi pribadi yang sedikit manja. Punya beban pikiran sedikit, dia selalu mencari bahu Alia sebagai tempat bersandar dan bermanja. Sekarang giliran Alia udah masuk kuliah, pusing sendiri dianya. Jadwalmu hari ini, Neil? Pagi meeting bersama circle kita, lalu sore rapat direksi, jelas Joe yang diangguki Daniel. Berarti dari jam 11:15 kita santai, kata Daniel tersenyum lebar, setidaknya dia bisa menemui Alia nanti ke kampusnya. Enak aja, terus berkas setumpuk di atas meja mau dibakar. Jawaban judes Joe yang membuat Daniel kembali menarik nafas panjang. Saat ingat bahwa pekerjaan mereka kemarin masih belum selesai. Hadeh, suara lelah Daniel. Belum juga kerja udah capek duluan, Neil. Biasanya kalau soal pekerjaan lo paling duluan rajinnya. Heran Joe sekarang bertanya sebagai seorang sahabat. Penyemangat gue lagi menuntut ilmu, lesu Daniel sekarang tak punya tempat bermanja lagi. Hati-hati lo, Neil, nanti kecolongan, pendapat Joe. Maksud lo, serius Daniel? Alia kan kuliah otomatis ketemu orang berbeda setiap hari, dan lo tahu kan gimana kerennya anak kuliahan. Ucapan Joe seperti bumerang di telinga Daniel. Kita pebisnis aja kalah kalau soal gaya sama mereka. Ucapan Joe seperti bisikan setan yang membuat Daniel berpikir keras menimbangnya. Hehehe, tapi sudahlah, gue yakin Alia tak akan tergoda, karena di pikirannya cuma ada lo. Joe kembali memberikan kata penenang setelah mengacaukan perasaan Daniel. Teman laknat. Saat meeting tengah berlangsung, sengit Bella yang sudah pucat itu menyampaikan permintaan maafnya secara profesional. Walaupun yang meeting hanya mereka secirkel, tapi dalam bisnis tak pernah pandang bulu. Sekali lagi aku minta maaf atas ini. Bukannya keliru bagian administrasi, tapi memang aku yang tak sempat memasukkan beberapa poin ke dalam catatan buku besar. Sehingga datanya menjadi keliru. Bella mengakui kesalahannya yang lupa. Bella, jika kamu sakit dan tidak sanggup bekerja, bilang padaku, biar aku yang menggantikan. Kata Ray menatap Bella yang sangat pucat sehingga tak bisa bekerja secara efektif. Kita semua adalah teman, mengapa kau menjadi begitu sungkan untuk mengadu pada kami? Tak setuju Mark dengan keputusan Bella yang memikul sendiri pekerjaan, padahal mereka semua adalah teman. Kalian masih menganggap aku teman kalian seperti dulu? Pertanyaan spontan Bella yang diangguki semua pria itu. Tidak ada yang berubah sekali, sahabat ya akan tetap sahabat apapun yang terjadi, pendapat Joe. Terima kasih, senyum Bella. Apa asam lambungmu kambuh, Bella? Tanya Daniel yang tahu detail perihal penyakit yang diderita Bella selama ini. Tidak, Neil. Aku hanya demam, untuk itulah kenapa aku ingin pulang cepat, kata Bella berbicara seperti biasa pada Daniel. Sepertinya dia juga sudah ikhlas dan mencoba membiasakan diri untuk tidak berharap ataupun mengganggu Daniel lagi. Kalau begitu pulang dan istirahatlah, agar kondisimu cepat membaik, biar kami saja yang melanjutkan meetingnya, pesan Ziko yang diangguki Bella.
1 jam berlalu meeting itu pun usai. Daniel bersama teman-temannya keluar menuju lobi perusahaan untuk makan siang di restoran. "Kau kenapa sih Neil dari tadi melamun mulu?" tanya Ziko. Kelima pria tampan bersetelan jas itu masih berdiri di dekat pintu masuk perusahaan menunggu bodyguard menyiapkan mobil. "Hehehe, maafkan aku Neil, sudah jangan dipikirkan lagi ucapanku," kekeh Joe tanpa dosa setelah mengacaukan perasaan Daniel. "Nggak usah takut tersinggung. Kalau Alia mencintaimu pasti dia tak akan tergoda." Mark lebih cepat paham tanpa harus dijelaskan akan apa yang Daniel rasakan. "Tapi kalau aku tak sanggup mengimbangi sainganku, tak menutup kemungkinan istriku akan tergoda secara dia masih gadis labil," jawab Daniel. Benar kepikiran ucapan Joe. "Enggak Aka," belum selesai Joe bicara dari kejauhan sudah terlihat 3 mobil BMW berjalan beriringan menuju tepat ke arah mereka berdiri. Dan di tengah ketiga mobil itu ada mobil yang dibawa Alia tadi pagi. Bersambung.